Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Jual Beli Pulsa dengan manajer proyek Pak Atailah, Eskom, Mkom. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firjatul Anang Setiawan, selaku ketua, dan anggotanya ada Muhammad Dafa, Naila Hifa Khairiyah, Siti Zahwa, Yunita Karolin. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Siti Zahwa. Kepada Siti Zahwa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi penjualan beli pulsa. Pulsa sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang wajib dipenuhi, karena tanpa adanya pulsa akan sulit bagi seseorang dalam menjalankan fungsi ponselnya dengan maksimal. Untuk itu, aplikasi ini dirancang agar mempermudah pembeli pulsa untuk membeli pulsa secara online tanpa harus mendatangi konter penjualan pulsa. Nah, keuntungan dari aplikasi pulsa ini adalah waktu pembeliannya sangat fleksibel. Seperti contoh ketika kita dalam keadaan darurat dan membutuhkan pulsa. Sedangkan konter penjualan pulsa sudah tutup. Oleh karena itu, melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses layanan pengisian pulsa selama 24 jam dan tidak lagi mengkhawatirkan kehabisan pulsa di saat darurat. Aplikasi jual beli pulsa ini bertujuan untuk membangun platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa dengan mudah dan nyaman. Nah, tujuan dari pembuatan jual beli pulsa secara online ini, yang pertama yaitu ada membuat akses menjadi lebih mudah, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pemantauan transaksi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Siti Zahwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila Dipa. Kepada Naila Dipa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang user stories. User stories dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsional pada penjual. Pertama, penjual dapat melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Yang kedua, penjual harus memasukkan username dan password ketika login. Yang ketiga, penjual dapat melihat daftar pulsa yang dijual. Keempat, penjual dapat menambah, mengubah, dan menghapus pulsa yang dijual seperti jenis provider pulsa dan nominal pulsa. Yang kelima, penjual dapat logout atau keluar dari website. Selanjutnya, fungsional pada pembeli. Pertama, pembeli dapat melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Kedua, pembeli dapat memasukkan username dan password ketika login. Ketiga, pembeli dapat melihat daftar pulsa yang dijual. Keempat, pembeli dapat melakukan pembelian pulsa dengan memilih pulsa yang dibeli dan memilih nominal pulsa yang dibeli. Yang kelima, pembeli melakukan konfirmasi pembayaran. Keenam, pembeli dapat logout atau keluar dari website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang non-fungsional. Pertama, sistem menggunakan username dan password atau penjual dan pembeli. Yang kedua, sistem database hanya bisa diakses oleh penjual saja. Pembeli hanya bisa menjalankan form pembelian pulsa. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan cek status order dalam pembelian pulsa pada pembelian agar bisa mengetahui status pengiriman pulsa tersebut. Yang keempat, sistem dijalankan menggunakan akses internet. Dan yang terakhir, sistem dapat berjalan di software web browser apapun. Baiklah, terima kasih kepada Naila Dipa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Kepada Muhammad Dafa, dipersilakan. Oke, di sini Dafa akan menjelaskan flowchart dan use case. Yang pertama, use case diagram yang terdiri dari dua aktor, yaitu penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan registrasi dan login. Habis itu bisa melihat daftar pulsa. Kedua, memasukkan data jenis provider pulsa atau disebut dengan operator pulsa. Yang ketiga, memasukkan harga nominal pulsa. Setelah itu logout. Nah, yang kedua, pembeli juga bisa melakukan login dan registrasi. Habis itu melakukan pembelian pulsa, melakukan pembayaran pulsa dan konfirmasi pembayaran pulsa. Habis itu logout. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart di sini ada dua, yaitu flowchartnya buat penjual dan pembeli. Yang penjual tentu dimulai dengan start atau mulai dengan memasukkan username dan password. Habis itu diverifikasi menggunakan tabel pengguna, yaitu yang ada di database. Nah, setelah itu kalau username dan passwordnya benar, langsung masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama akan muncul menu masukkan data, operator pulsa, dan nominal pulsa. Habis itu datanya akan diproses dengan menggunakan tabel barang. Setelah itu ada transaksi yang nanti transaksinya akan diverifikasi menggunakan tabel transaksi. Setelah itu selesai. Kedua, flowchart pembeli, yang dimana juga hampir sama dengan flowchart penjual, hanya saja bedanya pada halaman utama nanti pembeli akan memasukkan nomor handphone, operator pulsa, dan nominal pulsa yang akan dibeli. Setelah itu memproses data pada tabel barang, yang dimana adalah pengambilan data pada database. Habis itu proses pembayaran, yang dimana proses pembayaran ini akan dikonfirmasi pembayarannya menggunakan tabel transaksi. Habis itu logout dan selesai. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Dafa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Karolin. Kepada Yunita Karolin, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian desain. Yang di sini ada tentang wireframe dan mockup. Jadi, kedua hal yang paling mencolok dari antara wireframe dan mockup ini, wireframe ini masih berupa kerangka website. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang paling atas kiri ada website name, lalu sampingnya ada registrasi, lalu di akun login itu terdapat username dan password. Lalu di sampingnya ini ada kerangka website tentang halaman utama yang berisi 3 yang harus kita isi, yaitu pilih operator seperti Telkomsel, XL, dan lain-lainnya, lalu ketik nomor HP sesuai dengan operator, dan yang terakhir adalah pilih nominal pulsa yang kita inginkan, misalkan 5.000, 10.000, dan lain-lainnya. Lalu di sini mockup itu adalah lanjutan dari wireframe. Itu tuh sudah berupa objeknya itu visual seperti pewarnaan, icon,
logo dan lain-lainnya. Kurang lebih sama seperti yang wireframe. Di sini ada tampilan login yaitu berupa username dan password. Lalu pada halaman utama kita bisa memilih 3 pilihan yaitu operator, nomor handphone, nominal, pulsa. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Yunita Caroline. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang logo. Jadi, pertama di sini ada task atau bisa disebut tugas dari proyek kami, ada deliverable, tanggal mulai dan tanggal selesai. Untuk tugas pertama kami, membuat project planning yang dimulai pada tanggal 1 September sampai dengan selesai tanggal 3 September. Selanjutnya kuesioner yang pengeluarannya akan muncul seperti form, dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September. Dan selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional yang dimulai tanggal 10 sampai 11. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional tanggal 11 sampai dengan 12. Dan di sini ada use case diagram yang dimana use case tadi sudah dijelaskan, dimulai tanggal 13 September sampai dengan 15 September. Ada juga flowchart aplikasi yang tadi juga sudah dijelaskan, dimulai tanggal 18 September sampai dengan 21 September. Dan untuk yang belum di checklist di sini seperti merancang alur database karena belum, dan menyiapkan data, memproses analisa data ya. Selanjutnya di sini ada desain wireframe yang dimulai tanggal 24 September sampai dengan 28 September, dan desain mockup yang dimulai tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.